Muhammadiyah dengan nomor DQ405 akan menampilkan dakwah dengan judul Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Kehidupan Bermasyarakat. Kepada peserta kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Merah putih indah berkibar melambangkan persatuan bangsa. Hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Nasional pada tahun 2025, luas wilayah daratan Indonesia yakni 1.915.000 km persegi yang terdiri dari 17.504 pulau, 742 bahasa, 1.340 suku dan ada 6 agama yang telah diakui. Indonesia begitu kaya akan sumber daya dan budaya sehingga di mata dunia ia dijuluki sebagai Heaven of Earth. Namun sayangnya hadirin, di tengah indahnya keberagaman negeri ini masih saja sering kita temui konflik yang terjadi hingga pada akhirnya melahirkan fanatisme buta, persaingan tidak sehat, perselisihan, permusuhan dan perpecahan yang akan meluluh lantakan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Sebagai contohnya, pernah terjadi konflik Rempang Eco City pada tahun 2023, terjadi konflik akibat pemilu serentak pada tahun 2024, dan yang lebih parahnya lagi, terjadi aksi unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi pada bulan Agustus sampai dengan September di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2025 yang mengakibatkan puluhan nyawa tak berdosa meninggal dunia. Jelas hadirin, ini bukanlah sikap seorang penebar maslahat, melainkan sikap seorang penjahat pembawa mafsadat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lantas hadirin, bagaimana agar hal seperti ini tidak terus terjadi? Sebagai solusinya, perkenankan saya menyampaikan sebuah dakwah Al-Quran dengan judul Merajut Ukhuwah dalam Bingkai Kebinekaan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan landasan firman Allah di dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin calon-calon penghuni surga, amin amin ya rabbal Alamin. Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi di dalam kitab tafsirnya Al-Maraghi jilid 4 halaman 31 menjelaskan tentang ayat tadi, bahwa orang-orang mukmin itu bersaudara dan diikat dengan ikatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dan Ibnu Jarir yang bersumber dari Abu Malik bahwa asbabun nuzul dari ayat tadi adalah karena adanya dua orang dari dua kaum muslimin yang bertengkar. Kemudian saling marahlah para pengikut dari dua kaum tersebut hingga akhirnya turun ayat tadi sebagai perintah untuk menghentikan perkelahian dan menciptakan perdamaian. Hadirin, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada tanggal 8 November tahun 2025 melaporkan bahwa terdapat 24,3% masyarakat yang merasa khawatir akibat maraknya sikap intoleransi yang terjadi di Indonesia. Aristoteles mengatakan manusia merupakan zoopolitikon, yakni makhluk sosial yang kodratnya memiliki hasrat untuk hidup bermasyarakat. Di dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang sering menjadi pemicu timbulnya konflik dan perpecahan. Padahal Agus Hilmanuddin di dalam bukunya Social Capital halaman 81 menyebutkan bahwa dampak terjadinya konflik dan perpecahan adalah yang pertama, merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang kedua, rusaknya nilai-nilai norma sosial. Dan yang ketiga, masyarakat akan mendapatkan timpaan, terpaan, resah, rusuh, ribet, rebut, ribut. Oleh karena itu, hadirin, perlu senantiasa kita ingat salah satu dari 4 pilar kebangsaan yang sejak awal telah dicanangkan oleh the founding father Republik ini, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Hal ini pun sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, al-jama'atu rahmah wal firqatu azab. Bersatu itu akan membawa rahmat dan berpecah belah akan membawa bencana. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 667. Ternyata hadirin, hal ini pun juga sejalan dengan hadirnya Islam sebagai rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Lantas, agar terciptanya perdamaian di negeri ini, mari kita renungkan firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Dan kami tidak mengutus
seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang makin keren, beken, dan makin asyik aja. Profesor Dr. Muhammad Quraisihab di dalam kitab tafsirnya Al-Misbah volume 8 halaman 518 menjelaskan tentang ayat tadi, bahwa sosok dan kepribadian Rasulullah merupakan rahmat yang dianugerahkan oleh Allah dan menjadi teladan bagi kita semua. Abu A'la Al-Maududi, seorang tokoh politik asal Pakistan, di dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, Muhammad is the only one example. Bahkan Haddad Alwi pun pernah berdendam. Baik hatinya, santun perangainya, sungguh santun perangainya, jujur katanya, tak pernah dusta, kita menyayangnya, bersolawatlah baginya, dia teladan bagi kita semua, dialah teladan kita sebagai karunia yang diberikan Allah bagi semua. Muhammad namanya, ikuti jalannya. Hadirin, di dalam buku besar sejarah Jazirah Arab telah mencatat dengan tinta emasnya bagaimana perjuangan Rasulullah memperjuangkan agama dengan berlandaskan persamaan hak dan derajat. Oleh karena itu, kita harus senantiasa meneladani Rasulullah untuk menebar kebaikan, sehingga pada akhirnya beliau mampu merubah orang-orang biadab yang dulunya menyembah berhala, kini menyembah Allah Ta'ala. Marilah kita tebarkan kebaikan, mari kita saling memaafkan, jangan lakukan perpecahan dan janganlah melakukan penghinaan. Apalagi kita sebagai aparatur sipil negara harus menjadi teladan bagi masyarakat. Mari kita berkontribusi bagi Ibu Pertiwi membangun Indonesia yang mulia. Hadirin yang berbahagia, pada akhirnya dari uraian tadi dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, kita diciptakan berbeda-beda merupakan sunatullah dan bukan untuk berpecah belah. Kemudian yang kedua, jadikanlah perbedaan sebagai sumber kekuatan bangsa untuk membangun agama, bangsa, dan negara tercinta menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya berdiri di sini ingin menghimbau Bapak Ibu hadirin sekalian. Yuk saudara-saudaraku orang Aceh, Tanjung Manjumai sedara. Yuk saudara-saudaraku orang Jawa, Kito sedoyo sedere. Yuk saudara-saudaraku orang Papua, Nabi rekomendasi pada kita orang semua bersaudara. Yuk saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita semua bersaudara. We have to love each other. Kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Thank you for your attention, and the last I say you banagore yeter konashtum harkes teyekur ederin shishi taja ulanaman dekwanzu sore dakede domo arigato gozaimasu wabillahi taufik wal hidayah warido wal inayah summa salamu alaikum warahmatullahi